pada pagi hari ini kita semua dapat berkumpul dalam kegiatan diseminasi pemahaman dan pengalaman budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Sri Supriyati, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMA Negeri 54 Jakarta. Pada pagi hari ini, sebelum kita mulai kegiatan, kita baca doa dulu. Bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan pertama yaitu sambutan oleh Bapak Kepala Sekolah, Bapak Rustaman SPD. Kepada Pak Rustaman kami persilakan. Boleh? Berdiri aja. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua yang saya hormati. Ibu Atin dalam hal ini selaku narasumber pada pagi hari ini, Bapak Ibu guru selaku peserta undangan, wabil khusus Bu Santi, mungkin mewakili bidang kurikulum Pak Marsono dalam hal ini sebagai yang disertakan dalam proses pelaksanaan ini supaya dalam dokumentasinya lancar ya Pak Sindi selaku pengacara. Bapak Ibu baik, ini rangkaian kegiatan yang ada dalam proses pelatihan dari calon guru penggerak. Salah satunya harus menyampaikan diseminasi dan mengambil topik tentang pemahaman dan pengalaman budaya positif. Sama halnya dengan yang kemarin, Bapak Ibu hadiri kegiatan yang disampaikan narasumbernya oleh Ibu Erni dan sebelumnya juga angkatan kelima Ibu Santi. Bapak Ibu, ini kegiatan sangat bagus untuk kita semua karena pertama yang jelas membantu kelancaran tugas Bu Atin di dalam menyelesaikan serangkaian kegiatan-kegiatan yang ditugaskan dalam CDP. Yang kedua juga kita selaku pendidik di SMA Negeri 54 Jakarta tentunya diharapkan partisipasi aktifnya di dalam rangka mengembangkan sekolah ini. Salah satunya melalui kegiatan yang akan disampaikan pagi ini. Jadi pemikiran Bapak Ibu, kritis Bapak Ibu, dan kemudian argumen-argumen yang sifatnya bisa membangun, silakan Bapak Ibu sampaikan di dalam kegiatan. Semoga kegiatan ini bermanfaat dan Bapak Ibu bisa mengikutinya sampai selesai. Terima kasih. Biasanya barangkali kami buka kegiatan ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah, Bapak Rustaman SPD. Baik, kepada Ibu, kita masuk ke acara ini. Kegiatan diseminasi pemahaman dan pengalaman budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Sri Supriyati. Pada Ibu Sri Supriyati, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Yang terhormat Pak Rustaman SPD selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 54 Jakarta. Terima kasih Pak atas kehadirannya. Yang terhormat Bu Santi selaku wakil di bidang kurikulum yang mewakili Ibu Yelinda. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah mau berkenan hadir dan meluangkan waktunya pada kesempatan kali ini. Mungkin Ibu dan Bapak sibuk, tetapi Allah masih bisa dapat hadir pada hari ini. Terima kasih semuanya Ibu Bapak. Perkenalkan, saya Sri Suprihatin, calon guru penggerak angkatan ke-7 kelas 33G. Pada kesempatan kali ini izinkanlah saya untuk memberikan sedikit materi yang sudah saya dapatkan
pada waktu pembelajaran saya di CGP ini selama 2 bulan lamanya. Dan ini adalah salah satu tugas saya pada modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Nah, adapun pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tentang pemahaman dan pengalaman budaya positif. Sebelum kita memulai modul, apa saja sih yang ada di pemahaman dan pengalaman budaya positif itu, kita ice breaking dulu kali ya Bapak Ibu. Ice breakingnya adalah ikuti apa yang saya katakan, apa yang saya ucapkan. Ayam, 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 bebek, 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 ayam, bebek, bebek, ayam. Ada berapa ayam? Ada berapa ayam, Bu? Nah, ada berapa ayam, Pak? Salah semuanya. Ikuti apa yang saya ucapkan. Bebek, 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 ayam, ayam, ayam. Ada berapa ayam? Ada 3. Ikuti apa yang saya ucapkan. Ayam, bebek, 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 ayam, ayam, bebek, 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 ayam. Ada berapa ayam, Ibu? 12. Salah. Ikutin apa yang saya ucapkan. Berarti yang saya ucapkan ada berapa ayam, Ibu harus mengikuti ada berapa ayam. Tepuk tangan semuanya buat Ibu dan Bapak. Oke, apa sih yang dimaksud dengan budaya positif dan mengapa budaya positif itu dianjurkan untuk diterapkan di sekolah? Budaya positif itu merupakan perwujudan nilai-nilai dan keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diawali dengan adanya paradigma belajar baru, perubahan paradigma belajar. Bapak Ki Hajar Dewantara, mungkin Ibu pernah kenal yang namanya Bapak Ki Hajar Dewantara kan ya, yang mengatakan bahwa pendidikan itu merupakan upaya untuk menuntun kodrat yang ada pada diri siswa untuk melakukan mencapai kebahagiaan dan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Budaya positif menuntun siswa untuk melakukan perbuatan yang baik, sehingga siswa perilaku positif yang nantinya siswa dapat berkembang sesuai dengan kodrat pada zamannya. Adapun di sini modul yang akan saya sampaikan pada hari ini adalah yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar. Yang kelima, posisi kontrol, restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Nanti semua ini akan saya sampaikan satu persatu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nanti dapat diterapkan di sekolah. Dan nanti kita sharing bareng ya Bapak Ibu. Mungkin ada sesuatu yang Bapak ingin tanyakan, boleh gitu. Yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Perubahan paradigma pembelajaran terjadi dari paradigma berfokus pada guru menjadi pembelajaran berfokus pada peserta didik, dan dirancang berdasarkan pada prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Mungkin Ibu sudah pernah mendengar apa sih yang dimaksud dengan profil Pancasila, dan Ibu juga sudah pernah membaca mungkin apa saja yang ada di dalam profil Pancasila. Pak Kansil tahu apa saja yang ada di profil Pancasila? Kebinekaan global. Ya, salah satunya adalah kebinekaan global. Pak Abdullah, mungkin ada lagi
beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Bu Puji mungkin bisa menambahkan? Ya, kreatif, inovatif, betul. Bu Magda mungkin bisa menambahkan lagi? Mandiri mungkin ya Ibu, mandiri. Terus bernalar kritis. Terus apalagi? Kurang kencang Bu. Bergotong royong. Ada lagi? Kreatif. Itu Ibu adalah profil pelajar Pancasila. Dan kita juga mungkin dari pertama saya sekolah dulu sampai sekarang masih pembelajaran secara klasikal. Betul apa betul Ibu? Betul. Nah, kita pembelajaran secara klasikal itu kita tidak mengetahui apa sih kebutuhan yang akan dimaui atau diinginkan atau kebutuhan anak itu apa gitu. Karena setiap kebutuhan satu anak dengan anak lainnya, siswa satu dengan siswa lainnya berbeda-beda. Jadi di sini yang diinginkan oleh Merdeka Belajar bahwa pembelajaran itu kita melihat perkembangan anak sesuai dengan kebutuhannya. Itu. Jadi kita berusaha untuk menanamkan bahwa apa sih kebutuhan anak yang diinginkan pada saat ini, pada zaman era globalisasi ini apa gitu. Jadi kita sebagai guru sebaiknya usahakan atau harapannya bisa untuk mewujudkan apa yang diinginkan atau apa yang dicanangkan oleh pemerintah, yaitu profil pelajar Pancasila. Siap Ibu Bapak untuk merubah? Siap dong. Insya Allah. Disiplin positif yang kedua adalah disiplin positif. Mungkin Ibu tahu atau juga sudah ingin apa sih, udah ada rencana atau mengetahui apa sih disiplin positif itu gitu loh. Coba Bu Marlina. Bu Marlina, maksud dari disiplin positif itu apa, Bu? Ya, menuju ke arah kebaikan. Ya, menuju ke arah kebaikan. Betul. Melakukan sesuatu tepat waktu. Ya. Dalam kebaikan. Betul. Budaya kita disiplin positif memaknai nih, di dalam budaya kita kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Betul kan ya Bu? Siswa patuh berarti dia disiplin. Kalau siswa tidak patuh berarti siswa itu tidak disiplin. Seperti itu ya kita maknainya. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Apa maksudnya Bu kalau seperti itu? Coba Ibu Dwi, maksudnya bagaimana Bu? Cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Tertekan mungkin. Ya, jadi siswa merasa bahwa peraturan-peraturan atau disiplin yang ada di sekolah itu mengekang dia atau membuat dia merasa tidak nyaman dengan adanya disiplin-disiplin di sekolah. Misalnya seperti contohnya anak saya sendiri ya, dia merasa karena dia kurang suka memakai ikat pinggang, karena dia di sini aturannya memakai ikat pinggang, jadi dia memakai ikat pinggang. Dan itu tidak nyaman buat anak saya. Jujur, anak saya tidak suka dengan ikat pinggang. Karena disuruh memakai ikat pinggang, jadi dia merasa tidak nyaman. Jadi disiplin atau kepatuhan di sini membuat anak tidak nyaman. Sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadinya keyakinan-keyakinan
anak mematuhi sebuah kedisiplinan yang kita harapkan adalah kedisiplinan atas dorongan dirinya dia sendiri, bukan dorongan orang lain. Karena selama ini mereka disiplin itu karena atas dorongan orang lain, karena atas paksaan orang lain, bukan atas kemauan dirinya dia sendiri. Jadi orang memaksa dia harus melakukan kedisiplinan tersebut. Betul nggak Pak Abdullah seperti itu? Pak Abdullah bisa punya contohnya? Terkait dengan kedisiplinan. Ya, contohnya bahwa anak disiplin karena atas dorongan orang lain, bukan atas kemauan dia sendiri. Jadi dia didorong sama orang lain untuk melakukan kedisiplinan. Gitu. Jadi gini, disiplin ini termasuk budaya baik ya, budaya positif gitu ya. Memang perlu didorong. Anak-anak kita itu cenderung mereka itu lebih senang bebas gitu ya, tidak ada keterikatan gitu. Nah oleh karena itu sekolah mendidik mereka, mengajarkan mereka untuk mendorong mereka untuk selalu berbuat baik ya. Jadi kalau saya melihat dari sudut agama gitu ya. Jadi karena ini sesuatu yang baik memang awalnya harus dipaksa gitu. Berarti lambat laun mereka akan terbiasa dengan yang seperti ini dan membawa kebaikan juga untuk mereka sebetulnya. Jadinya proses ya Pak. Proses betul. Ya betul. Jadinya bahwa disiplin yang dilakukan itu adalah proses anak untuk melakukan hal yang terbaik. Betul Pak, apa yang Bapak katakan. Disiplin positif adalah proses pembelajaran. Disiplin positif merupakan pendekatan pendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan membentuk kepercayaan diri. Disiplin berbeda dengan hukuman. Jadi disiplin dan hukuman berbeda. Kalau hukuman, anak merasa dihukum atas kesalahannya. Sedangkan disiplin, anak merasa bertanggung jawab atas kesalahan yang telah dia lakukan. Betul seperti itu Bapak Ibu? Iya. Ibu Bapak jangan mengangguk aja. Motivasi perilaku manusia yang ketiga. Apa sih yang dimaksud dengan motivasi perilaku manusia? Serangkaian sikap dan nilai-nilai yang mempengaruhi individu untuk mencapai hal yang spesifik sesuai tujuan individu. Sikap dan nilai tersebut merupakan suatu invisible yang memberikan kekuatan untuk mendorong individu dalam mencapai tujuan. Jadi motivasi adalah dorongan siswa untuk melakukan hal-hal yang baik. Jadi motivasi di sini ada 3 motivasi yang saya buka pada bukunya Diana Gosen. Bukunya Diana Gosen mengatakan bahwa motivasi itu ada 3. Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Di sini maksudnya adalah murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum, dan ini merupakan motivasi intrinsik. Jadi guru melakukan hukuman dan siswa takut dengan hukuman itu karena atas dorongan orang lain, sehingga siswa melakukan disiplin. Karena takut dihukum, akhirnya dia tidak melanggar aturan yang sudah ditetapkan oleh sekolah. Ketika anak terlambat, contohnya anak terlambat, anak dihukum karena anak takut dihukum dan takut dia nanti akan mendapatkan sanksi, maka dia datangnya tidak terlambat. Jadi itu adalah dorongan dari luar karena adanya sebuah apa Bu? Ada paksaan, benar. Karena adanya sebuah paksaan, dia harus datang pagi agar tidak dihukum. Seperti itu ya Bu, Bapak. Yang kedua adalah mendapatkan imbalan atau penghargaan
Di sini maksudnya murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Ini merupakan motivasi intrinsik juga. Jadi ini juga dorongan dari luar. Ketika siswa melakukan disiplin, siswa akan mendapatkan hadiah, pujian, mungkin mendapatkan reward. Rewardnya yaitu berupa nilai, ya kan? Sehingga siswa melakukan itu atas dasar ada sesuatu yang ingin dia ambil, ya, ada sesuatu yang ingin dia tuju, sehingga dia melakukan disiplin. Bukan dari atas dasar dirinya untuk melakukan disiplin itu untuk kebaikan diri dia sendiri, bahwa disiplin itu dilakukan nantinya bermanfaat untuk dirinya sendiri. Tetapi tidak, karena ada faktor dari luar. Betul. Yang ketiga, Bapak Ibu, menghargai nilai kebajikan diri sendiri. Nah, di sini adalah motivasi yang asalnya dari dorongan diri sendiri atas dasar keyakinan diri sendiri, yaitu murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Dan ini merupakan motivasi yang ada di dalam dirinya. Jadi dia melakukan itu atas dasar keyakinan bahwa apa yang dia perbuat nanti itu buat kepentingannya dia, untuk keyakinannya dia, dan untuk kepentingan orang lain juga. Seperti itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan sampai di sini, Bapak Ibu? Atau cukup kita lanjut lagi? Cukup jelas ya? Apa sih yang dimaksud dengan hukuman? Tadi ada hukuman kan ya? Konsekuensi dan restitusi. Di sini hukuman adalah bersifat tidak terencana. Dan juga hukuman itu secara tiba-tiba anak atau murid tidak tahu apa yang terjadi dan tidak dilibatkan, bersifat hanya satu arah. Jadi guru saja yang menghukum dan anak tidak mengetahui apa dia hukumannya. Contohnya seperti anak terlambat datang ke sekolah, tiba-tiba dia tidak tidak mimpi sama sekali di rumah. Ketika sampai di sekolah, anak itu disuruh push up mungkin, atau disuruh lari, atau mungkin mereka disuruh sesuatu hal yang tidak mereka pikirkan tadi malamnya gitu loh, bahwa ketika dia terlambat dia pasti akan dihukum seperti ini. Jadi untuk hukuman itu hanya faktornya dari guru dan siswa tidak mengetahui bahwa dia itu nanti akan dihukum gitu. Yang kedua adalah konsekuensi. Nah, kalau konsekuensi ini adalah yang sudah terencana. Berarti siswa dan murid sudah melakukan perjanjian, betul. Perjanjian. Ketika siswa tidak melakukan tugas, pasti hukumannya ini. Karena sudah ada perjanjian antara dua belah pihak. Gitu, walaupun salah satu pihaknya mungkin tidak nyaman gitu ya Bu, Bapak. Nah, yang ketiga ini ada restitusi. Ini yang kita harapkan dari Bapak dan Ibu semuanya. Ketika kita mendapatkan permasalahan oleh siswa, baiknya kita melakukannya secara restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi kita berdua, murid dan siswa, melakukan kolaboratif, mencari kesalahan dan mencari solusinya dengan kesalahan siswa tersebut, sehingga siswa merasa dia bisa bertanggung jawab dengan masalahnya, dengan kesalahannya tersebut ya. Makasih Pak sebelumnya. Makasih Pak. Nah,
Hukuman ini bisa dikategorikan adalah identitas gagal. Kenapa disebut identitas gagal? Karena kita tidak bisa menciptakan disiplin positif ini dengan menggunakan hukuman. Jadi disebutnya identitas gagal. Sedangkan kalau konsekuensi dan restitusi masih bisa dikategorikan identitas yang berhasil. Kita bisa menggunakan ini untuk kegiatan positifnya. Ini adalah contoh ya Bapak Ibu. Ini adalah contoh, beberapa contoh siswa tidak mengerjakan tugas. Nah, tadi pertama hukuman. Hukuman, cara menghukum siswa berdiri. Ini contohnya ya Bu, bagaimana guru memperlakukan siswa, menghukum siswa ketika siswa tidak mengerjakan tugas. Mungkin salah satunya ibu atau bapak pernah melakukannya, mungkin nggak di sekolah ini kali ya, di sekolah yang lain gitu. Hukumannya itu guru menghukum berdiri di depan kelas selama 10 menit, sebentar ya, 30 menit. 10 menit aja sebentar. Terus guru marah dan murid menjadi takut. Mungkin pernah ada beberapa guru yang pernah melakukan seperti ini. Tapi kalau di sini sih enggak, mudah-mudahan insya Allah gitu. Guru di sini mau baik-baik semuanya, soleh dan solehat semuanya. Terus kedua adalah konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali. Ini juga bisa membuat anak tidak nyaman ya Bu, karena temannya sudah pulang, dia harus mengerjakan tugasnya. Tetapi itu sudah konsekuensi, sudah hal yang harus dia lakukan karena memang sudah perjanjiannya. Terus guru tegas dan siswa menghormati peraturan karena sudah ada konsekuensinya bersama. Nah, sedangkan restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas dirinya dan membantu siswa untuk menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Kenapa tadi saya bilang bahwa hukuman dan penghargaan ini merupakan adalah identitas gagal. Identitas gagal dalam hal budaya positifnya ya Bu. Dia disiplinnya, hukuman itu merupakan identitas gagal karena dia itu menyakitkan Bu. Hukuman itu menyakitkan. Mungkin siswa itu akan teringat sepanjang hayat dia. Ya kan, sepanjang hayat dia akan teringat hukuman yang dia lakukan. Apalagi hukuman itu berupa verbal ya Bu, ucapan. Sampai si siswa lulus, mungkin sampai dia berumah tangga atau mungkin dia sampai akhir hayatnya, dia pasti akan teringat hal-hal yang menyakitkan buat dirinya. Sehingga hal yang menyakitkan itu membuat dia menjadi traumatik, bisa membuat dia kurang percaya diri juga bisa. Saya kasih contoh anak saya lagi nih contohnya. Anak saya di SD ketika itu ulangan, padahal anak saya nggak nyontek gitu, tetapi anak saya dituduh menyontek. Akhirnya dia disuruh berdiri dan dimarah-marahi di depan kelas. Akhirnya kepercayaan diri dia sampai saat ini belum timbul gitu, karena dia merasa gurunya nggak percaya sama dia gitu, padahal dia sudah jujur untuk melakukan ulangan tersebut itu sampai sekarang ibu anak saya teringat atas perlakuan guru SD-nya itu gitu. Ini kisah nyata anak saya sendiri Bu. Nah, tidak nyaman ya Bu. Terus murid takut, terus juga memaksa murid menyembunyikan kesalahannya, dan juga murid menjadi rendah diri. Ini salah satunya ada di anak saya. Dia rendah diri,
kurang percaya diri karena dia merasa traumatik ketika di SD, perlakuan gurunya. Sebenarnya ada 2 sih Bu perlakuan guru SD itu yang membuat anak saya menjadi minder. Terus penghargaan, tidak efektif, merusak hubungan. Sifat ini mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai dirinya. Jadi ketika guru memuji siswa di depan anak-anak yang lain, atau mungkin guru itu memberikan ranking, atau guru menyatakan ini peringkat terakhir siapa gitu, dan peringkat pertama diberi hadiah, sehingga anak yang tidak peringkat merasa minder, itu bodoh banget ya gitu. Jadi dengan memberikan penghargaan kepada siswa, kita akan membuat minder untuk siswa yang tidak diberi hadiah. Jadi di sini diharapkan guru-guru itu menyamaratakan, semua siswa disamaratakan perlakuannya, disamaratakan bagaimana kita menyikapi setiap permasalahan yang ada di siswa. Jadi tidak pilih-pilih gitu loh. Oh yang ini mah baik, ini harusnya gimana. Oh yang ini mah gue benci banget gitu kan, atau aku sebel banget. Jadi kita nggak usah pakai perasaan atau merasa ini siswa ini menyebalkan, sehingga kita membuat siswa itu ya udah tidak ada percaya dirinya, merampas hak menghargai dirinya, seperti itu. Di sini ada pertanyaan, mungkin Ibu bisa menjawab ya pertanyaan ini. Yang pertama, pertanyaannya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi ya Pak Tansil? Ya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Salah Pak, ini adalah konsekuensi. Kenapa konsekuensi? Karena sudah ada perjanjian antara guru olahraga dan siswanya. Ketika awal dia masuk pembelajaran, ya kontrak belajar, disebutnya kontrak belajar. Ini yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Ibu? Iya, ini adalah hukuman. Siswa tidak mengetahui ketika dia terlambat apa yang akan mendapat hukuman apa dia nanti. Seperti itu Pak contohnya. Ada lagi pertanyaan lagi, contoh pertanyaan. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Ini hukuman atau konsekuensi Pak? Ya, betul. Ini adalah hukuman. Karena tidak ada konsekuensinya ya, menggunakan masker harus di push up gitu. Nah, kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Ini hukuman atau konsekuensi, Bu Puji? Ya, konsekuensi, betul. Ini adalah konsekuensi. Seperti itu ya Ibu, perbedaan dari konsekuensi dan hukuman. Bisa dipahami Ibu sampai di sini? Ada yang mau ditanyakan? Lanjut ya. Kebutuhan dasar manusia menurut William Blaser. Ketika seorang guru mengetahui apa sih kebutuhan yang diinginkan oleh setiap siswa, dan kebutuhan itu adalah kebutuhan yang mendasar sehingga siswa dapat melakukan semuanya itu secara positif. Ketika kebutuhan dasar siswa dipenuhi secara memadai, maka kebutuhan siswa akan merasa bahagia, senang, nyaman berada di sekolah.
Tetapi ketika kebutuhan dasar itu tidak terpenuhi, maka apa yang terjadi terhadap siswa kita? Yang terjadi adalah kecewa, sedih, merasa tidak nyaman, atau mungkin dia bisa melakukan pelanggaran-pelanggaran yang ada di sekolah, atau mungkin mereka bisa saja nilai-nilai dan keyakinannya dilanggar. Seperti itu. Nah, ketika kelima ini, yaitu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, pengawasan, kesenangan dan kebebasan ini terpenuhi, maka siswa kita merasa senang, bahagia, dan dia bisa mengikuti pelajaran dengan hati yang gembira tanpa ada paksaan, dan dia ke sekolah pun merasa nyaman. Seperti itu, Ibu. Nah, yang selanjutnya adalah 5 posisi kontrol restitusi. Gimana sih kita nih, posisi kita saat ini sebagai seorang guru? Yang pertama sebagai penghukum. Kalau sebagai penghukum, guru menghukum siswa tanpa memahami kebutuhan siswa itu apa. Jadi guru menghukum siswa atas apa kesalahan siswa, sehingga siswa merasa dendam, benci, sebel, nggak suka sama guru itu, traumatik, betul, Bu Mafda, sehingga siswa itu tidak lagi mau belajar, masuk ke dalam kelas pelajaran kita. Ada yang seperti itu, Ibu. Ada siswa yang tidak mau ke kelas karena kita pernah menghukum dia, baik menghukum secara fisik maupun menghukum secara verbal, omongan kita gitu. Sehingga siswa merasa nggak mau belajar lagi, nggak mau lagi masuk ke kelas kita itu. Apakah posisi kita di sebagai penghukum? Mudah-mudahan tidak ya, Ibu. Mudah-mudahan tidak. Di sini guru SMA 54 baik-baik semuanya. Terus pemantau. Pemantau di sini guru hanya memantau, tetapi dari pantauan itu guru bertanggung jawab atas kebutuhan siswa, dan guru melihat, memantau kegiatan siswa, hanya memantau saja. Tetapi di sini dalam pantauan itu tetap guru melihat dan bertanggung jawab terhadap siswa tersebut. Dan teman, kalau teman kita bestie banget nih sama teman gitu kan. Jadi murid dan guru tidak ada batasannya. Padahal di sini seharusnya guru dan murid ada batasannya. Boleh menjadi teman, tetapi tetap ada koridor-koridor yang mesti kita lihat gitu. Kapan waktunya kita bisa menjadi teman? Kapan waktunya kita menjadi seorang guru atau menjadi seorang pendidik, seperti itu. Terus di sini pembuat rasa bersalah. Di sini merasa gurunya itu anak dia berpikir bahwa gara-gara kamu nih saya jadi seperti ini, gara-gara kamu nih saya jadi susah gitu. Jadi membuat siswa merasa, oh iya ya, guru gue jadi susah gara-gara gue gitu kan. Oh iya ya, gara-gara saya, guru saya jadi dipanggil oleh kepala sekolah. Jadi guru itu menjadi pembuat rasa bersalah siswa atas perbuatannya itu gitu. Apalagi kalau guru, nih gara-gara kamu nih gitu, jadi saya seperti ini, jadi repot, jadi pusing, jadi ini gitu. Ada nggak sih ibu-ibu yang seperti itu di sini? Ada ya? Mudah-mudahan enggak, Bu Puji mah baik. Restitusi. Nah, ini yang diharapkan oleh kita semua. Kita menangani siswa secara restitusi. Kita tanyakan keyakinan siswa dan menerapkannya seperti apa gitu. Ini contoh penerapan 5 posisi kontrol. Penghukum tadi sudah saya katakan, patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan kelas. Hukuman. Pembuat rasa bersalah. Berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu, Bu Guru kecewa sama kamu gitu. Teman, ayolah yang tertib, buat Bu Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah.
sebagai pemantau kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Nah, di sini kita sebagai seorang manajer yang harus kita terapkan di sekolah. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan ini? Jadi kita menanyakan kepada siswa kesalahannya apa dan bagaimana cara memperbaikinya, biar siswa untuk mencari sendiri solusinya. Ini filmnya ya Bu. Nah, sambil nonton film saya Selamat pagi. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. gimana kira-kira Ibu posisinya? Naren! Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Sebagai pembuat kesalahan. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren!
pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Nah, seperti itu Ibu. Ini adalah contoh penerapan 5 posisi kontrol dan diharapkan kita bisa menjadi seorang manajer ya. Untuk ya manajer. Nah, di sini saya bertanya kepada siswa kelas 11 IPS 2 Azmi Habibul Azmi. Dia tidak mengerjakan tugas di kelasnya. Saya berusaha untuk menjadi seorang manajer dalam menyikapi permasalahan asli. Alhamdulillah karena berulang proses, akhirnya Azmi dapat berubah dan dia tidak terlambat lagi dan juga tidak selalu mengerjakan tugas-tugasnya. Mudah-mudahan seperti itu ya Ibu. Ini pantauan yang telah saya lihat. Selanjutnya yang keenam adalah keyakinan kelas. Mengapa sih disebutnya keyakinan, bukan peraturan? Ada yang bisa jawab Ibu, Bapak, kenapa harus keyakinan, bukan peraturan? Pak Klik bisa menjawabnya? Kenapa kok kita memakai keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Mungkin karena kalau keyakinan sudah dilakukan kesepakatan Bu ya, baik dari guru ataupun siswa. Jadi ada masukan-masukan yang bisa dijadikan patokan untuk disetujui di kelas tersebut. Ya. Di sini ada pertanyaan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai roda 2 atau motor? Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat?
Ini adalah jawaban. Jawabannya apa, Bu Marlina? Mengapa kita harus memakai helm ketika kita naik motor? Terus kenapa kita harus memakai masker ketika pandemi kemarin? Bu Kartini bisa menjawab kenapa? Ya, untuk keselamatan, betul. Terus untuk apa lagi? Ada lagi? Untuk kesehatan, betul. Jadi kita meyakini bahwa kesehatan dan keselamatan itu adalah untuk diri kita sendiri, ya kan? Selain itu juga untuk orang lain. Jadi itulah yang disebut dengan keyakinan. Jadi kita melakukannya adalah karena untuk kesadaran diri kita sendiri bahwa dengan kita menggunakan helm, bahwa kita menggunakan masker, kita akan selamat. Kita akan menyelamatkan orang lain pula. Juga seperti itu, kita akan sehat, menyehatkan diri kita sendiri dan kita juga menyehatkan orang lain. Itulah yang disebut dengan keyakinan. Nah, di sini yang akan kita terapkan di sekolah tentang keyakinan-keyakinan itu, bahwa siswa berusaha untuk kesalahan itu dirubah untuk dirinya dia sendiri, bukan untuk orang lain. Selain itu, manfaatnya untuk ke orang lain. Jadi dia pentingkan dulu dirinya dulu dia sendiri, baru dia gunakan untuk orang lain. Seperti kita menggunakan helm dan seperti juga kita menggunakan masker. Kita berkeyakinan dengan menggunakan masker, dengan menggunakan helm, kita selamat, kita sehat. Ya Bu ya, Bapak? Begitu ya Pak Kali? Inilah perbedaan antara keyakinan kelas dan peraturan. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Semua warga kelas ikut kontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Jadi mulai sekarang Bapak Ibu, kita buat keyakinan kelas kita supaya siswa dapat mengetahui keyakinan apa saja yang bisa diterapkan di kelas. Nah, sedangkan peraturan kelas itu yang selama ini mungkin sudah diterapkan, yaitu peraturan lebih rinci dan konkret. Peraturan yang dibuat di sekolah ternyata tidak selalu efektif, banyak pelanggaran yang terjadi. Peraturan adalah tatanan, sedangkan keyakinan adalah kepercayaan dan sebagainya, yang sesungguhnya kepastian ketentuan. Seperti itu. Ini adalah keyakinan kelas yang sudah saya buat di kelas 11 IPS 2 dan juga di kelas 10A. Sekarang yang terakhir Bapak Ibu, masih semangat kan Bapak Ibu mengikutinya? Semangat. Oke, kalau kayak gitu, ada pertanyaan lagi sebelum kita lanjut. Ada 12 ekor ikan. Setengah dari ikan tersebut, sistemnya ada berapa ya Bapak Ibu ikannya? 12,5. Kenapa 12 itu? Oh iya betul, Iya, hari ini Magda bisa menjawab pertanyaan saya. Iya betul, karena ikan tenggelam, orang ikan berenang ya, gimana dia ikan bisa tenggelam? Oke, kita lanjut. Segitiga restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada siswa. Inilah cara menanamkan disiplin positifnya dengan menggunakan segitiga restitusi. Apa sih yang dimaksud dengan segitiga restitusi itu? Nah, ini dia. Menurut dosen 2004, segitiga restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan,
mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Yang kedua, restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Seperti itu. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam segitiga restitusi, yaitu yang pertama, perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan yang telah disepakati atau disetujui. Yang kedua, kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. Yang ketiga, pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. Yang keempat, perlu adanya usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. Jadi di sini siswanya dan kita berkolaborasi untuk mencari solusi atas kesalahan tersebut. Nah, contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah pernah saya lakukan yaitu di kelas 11 IPS 2, yaitu Asmi. Dalam 2 hari ini dia tidak ada keterangan, tugas matematikanya belum terselesaikan. Jadi sepulang sekolah saya panggil ke ruang BK. Ini Ibu tidak ada videonya, jadi saja kita lanjut. Nah, ini adalah testimoni yang Asmi sudah testimoninya. Halo, itu nggak bisa ya. Ibu mau dengar testimoninya? Lanjut aja ya Bu. Nggak kedengeran testimoninya. Kita lanjut lagi. Konsep disiplin pendekatan restitusi. Restitusi itu bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Jadi restitusi adalah menebus kesalahan, bukan. Terus yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Jadi kita tidak boleh memaksa, ini adalah sebuah tawaran. Menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan, menguatkan dan fokus pada solusi. Ini adalah ciri-ciri restitusi. Nah, jadi kesimpulan kegiatan kita pada hari ini adalah dengan menerapkan disiplin positif di sekolah, diharapkan siswa dapat berperilaku, berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, dan bertanggung jawab, sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Demikian Ibu Bapak presentasi saya pada hari ini, desiminasi saya pada hari ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk Bapak dan Ibu, dan harapan kita semoga restitusi ini bisa diterapkan di sekolah. Semoga budaya positif dapat dilakukan di sekolah kita, sehingga kita dapat mengantarkan anak-anak kita tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodrat yang ada pada zamannya. Seperti itu Ibu Bapak. Mungkin wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak dan Ibu, bagaimana sudah mendapatkan pencerahan
penerangan serta kejelasan dari diseminasi yang diberikan oleh Ibu Atik. Pencahayaan, baik, terang ya seperti cahaya-cahaya ilahi atau surga. Baik Bapak dan Ibu, ada yang mau ditanya? Oh iya, boleh Ibu. Silakan Ibu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya kepada Bu Atik untuk motivasi tadi yang di awal ya Bu, ada motivasi ekstrinsik dan intrinsik. Nah, kalau ada peserta didik yang motivasinya itu karena temennya itu disiplin, nah dia jadi ingin kayak temennya. Apakah itu motivasi intrinsik atau ekstrinsik? Terima kasih. Ya, silakan dijawab Bu Atik. Siswa melihat temannya berbuat baik dan dia melakukan perbuatan baik itu, berarti siswa itu berkeyakinan bahwa ketika dia melakukan seperti temannya, dia bisa menjadi baik. Itu berarti dorongan karena dia yakin bahwa ketika dia mencontoh temannya, dia bisa melakukan hal yang baik. Itu bisa menjadi ekstrinsik atau bisa juga menjadi intrinsik. Jadi dia dua, karena atas dorongan orang lain dan dia juga atas kesadaran dirinya ingin berbuat baik seperti temannya. Karena dia melihat contoh temannya seperti itu, dia ingin seperti itu. Begitu. Terima kasih. Iya, sama-sama. Ya, itu termasuk jadi restitusi juga gitu. Ya, baik, cukup puas ya Ibu, karena memang buat memberikan kepuasan. Ada yang mau bertanya kembali, mungkin karena waktunya malam. Oh iya, baik. Kamu ya, baik kepada Ibu. Oh iya, Magda mungkin refleksi buat kita, buat saya untuk hari ini. Silakan Magda. Iya, refleksi. Bukan pijet deh. Sebenarnya mau berbagi pengalaman aja sedikit ya Bu Atin ya. Kalau dulu pengalaman saya pertama kali masuk 54 itu adalah ketika itu ngelihat anak-anak kok begitu sulit mereka mengucapkan salam, gitu ya, ke guru terutama gitu kan. Nah terus saya coba nih, sebelum saya menuntut anak untuk mengucapkan salam, saya coba dulu ke diri saya sendiri. Dalam 1 minggu saya mengucapkan good morning setiap saya datang ke sekolah. Ketika tidak dijawab sama anak-anak sampai saya giniin good morning. Oh iya, my miss gitu. Jadi selama 1 minggu saya melakukan hal itu. Kemudian minggu kedua saya tidak menyapa pertama. Mereka melihat saya good morning Miss Magda. Iya good morning. Jadi saya dari situ refleksinya saya melihat bahwa ketika anak-anak itu juga kita ingin dihargai gitu ya, kita ingin dihargai, ingin mengikuti apa yang seharusnya gitu. Sepertinya kita juga perlu mencontohkan yang baik gitu. Ya buat ini. Terima kasih Bu Magda atas refleksi luar biasa, budaya positif yang sudah dilakukan Magda ya, luar biasa. Boleh sekali lagi diberi tepuk tangan. Magdalena Lolita ya, luar biasa, biasa di luar. Baik, sekian penampilan, sekian diseminasi dari Ibu Atin. Terima kasih kembali pada kehadiran Bapak dan Ibu yang telah memberikan apresiasi kepada Ibu Atin. Sekali lagi terima kasih dan berikan aplaus buat kita semua.